Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Islam. Selamat datang di Islamic Vision. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'du. Bersyukurlah bila menemukan video ini, berarti Allah memberi petunjuk untukmu. Dan jangan lupa berikan salawat dan salam kepada baginda Nabi di kolom komentar, agar kelak di yaumil kiamah kita mendapatkan syafaatnya. Sahabat Islamic Vision yang dirahmati oleh Allah, apakah kalian pernah merasa jauh dari Allah? Apakah pernah kalian merasa sulit untuk selalu mengingatnya di tengah-tengah kesibukan dunia? Jika iya, maka video ini sangatlah tepat untuk kalian. Hari ini kita akan bersama-sama menjelajahi 10 makrifat tertinggi yang akan membantu kita untuk selalu mengingat Allah dalam setiap langkah-langkah kehidupan kita. Sebelum kita lanjut, marilah kita sejenak merenungkan firman Allah dalam surah Ar-Ra'd ayat 28. Orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah, hati menjadi tentram. Dan berikut ini 10 cara agar kita selalu mengingat Allah. Langkah yang pertama adalah zikir di setiap waktu. Zikir adalah salah satu cara terbaik untuk mengingat Allah. Hal ini adalah tindakan sederhana, namun memiliki dampak yang luar biasa dalam menjaga hati kita tetap terhubung dengan Sang Pencipta. Rasulullah SAW bersabda, perumpamaan orang yang berzikir kepada Tuhannya dan orang-orang yang tidak berzikir seperti orang yang hidup dan mati. Hadis riwayat Bukhari. Zikir bisa dilakukan kapan saja dan di mana saja, baik di pagi hari, saat bekerja, atau menjelang tidur. Zikir seperti Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar adalah contoh sederhana yang bisa kita lakukan setiap saat. Dengan berzikir, kita secara aktif mengingat kebesaran Allah dan memperkuat ikatan spiritual kita dengannya. Zikir tidak hanya menenangkan hati, akan tetapi juga mengandung berkah Allah dalam hidup kita. Dan cara kedua adalah dengan membaca Al-Quran secara rutin. Membaca Al-Quran tidak hanya menambah pahala, tetapi juga membuat hati kita selalu terhubung dengan Allah. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 185, bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang benar dan yang batil. Al-Quran adalah petunjuk hidup kita. Dengan membaca Al-Quran setiap hari, kita akan selalu merasakan kehadiran Allah dalam hidup kita. Selain itu, membaca Al-Quran juga meningkatkan pemahaman kita tentang ajaran Islam dan memperkuat keimanan kita. Tidak perlu membaca dalam jumlah yang banyak, yang penting adalah konsistensi. Mulailah dengan beberapa ayat setiap hari, kemudian tingkatkan seiring waktu berjalan. Dengan membaca Al-Quran, kita mengisi hati dan pikiran kita dengan kalam Allah yang akan menjadi kekuatan dan ketenangan dalam menghadapi kehidupan sehari-hari.
Cara yang ketiga adalah dengan sholat 5 waktu dan tepat waktu. Sholat adalah tiang agama dan cara utama untuk berkomunikasi dengan Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Perjanjian antara kami dan mereka adalah sholat. Barang siapa meninggalkannya, maka ia telah kafir." Hadis riwayat Tirmizi. Dengan menjaga sholat 5 waktu yang tepat waktu, kita akan selalu ingat kepada Allah sepanjang hari. Sholat tidak hanya sebagai kewajiban, akan tetapi juga sebagai sarana untuk meraih ketenangan batin dan kedekatan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita melaksanakan sholat dengan khusyuk, kita merasakan kehadiran Allah dalam setiap gerakan dan bacaan sholat. Sholat juga membantu kita untuk mengatur waktu dan menjalani kehidupan dengan lebih disiplin. Dengan selalu menjaga sholat, kita menjadikan Allah sebagai pusat dari segala aktivitas kita. Dan cara yang keempat adalah berdoa di setiap kesempatan. Berdoa adalah salah satu cara untuk selalu merasa dekat dengan Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Doa adalah senjata orang mukmin, tiang agama dan cahaya langit dan bumi." Hadis riwayat Hakim. Maka berdoalah di setiap kesempatan, baik itu di kala senang maupun di saat susah, untuk selalu merasa dekat dengan Allah. Doa adalah bentuk komunikasi langsung kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana kita bisa mengungkapkan segala keinginan, rasa syukur, dan keluh kesah kita. Berdoa juga menunjukkan ketergantungan kita kepada Allah dan pengakuan bahwa kepadanya kita memohon. Luangkan waktu setiap hari untuk selalu berdoa, baik setelah sholat maupun di waktu-waktu mustajab, seperti sepertiga malam terakhir. Dengan berdoa, kita menyadari bahwa Allah selalu ada dan mendengar dan menjawab doa-doa kita. Lalu cara yang kelima adalah selalu mengingat kematian. Mengingat kematian adalah cara yang paling efektif untuk selalu ingat kepada Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Perbanyaklah mengingat pemutus segala kelezatan, yaitu kematian." Hadis riwayat Tirmizi. Dengan mengingat ajal atau kematian, kita akan selalu termotivasi untuk memperbanyak amal ibadah. Kesadaran bahwa hidup di dunia ini hanya sementara dan bahwa setiap orang akan menghadapi kematian membuat kita lebih bijaksana dalam menjalani hidup. Mengingat kematian juga membantu kita untuk selalu introspeksi diri dan memperbaiki kekurangan-kekurangan kita. Kita akan lebih fokus pada amal kebaikan dan menjauhkan perbuatan yang bisa mendatangkan dosa. Mengingat kematian juga mengingatkan kita untuk selalu mempersiapkan bekal untuk kehidupan setelah mati dengan memperbanyak amal saleh. Cara yang keenam adalah dengan berbuat baik kepada sesama. Berbuat baik kepada sesama adalah bentuk pengabdian kita kepada Allah. Allah berfirman dalam surah An-Nahl ayat 90, "Sesungguhnya Allah menyuruh kamu berbuat adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji,
kemungkaran, dan permusuhan. Dengan berbuat baik, kita akan selalu merasa dekat dengan Allah. Kebaikan yang kita lakukan kepada sesama manusia akan membawa keberkahan dalam hidup kita. Di setiap kali kita membantu orang lain, kita sebenarnya juga membantu diri sendiri untuk menjadi lebih dekat dengan Allah. Berbuat baik bisa dalam bentuk apapun, baik itu membantu orang yang kesulitan, memberikan sedekah, atau sekedar memberikan senyuman. Dengan selalu berbuat baik, kita meneladani sifat-sifat mulia Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Kebaikan yang kita tanam akan menjadi amal jariah yang pahalanya terus mengalir meskipun kita sudah tiada. Dan cara yang ketujuh adalah menghindari maksiat. Menghindari maksiat adalah salah satu cara untuk selalu mengingat Allah. Allah berfirman dalam Al-Quran, "Bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu, dan dirikanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan-perbuatan keji dan mungkar." Surah Al-Ankabut ayat 45. Dengan menjauhi maksiat, hati kita akan selalu bersih dan dekat dengan Allah. Maksiat tidak hanya merusak hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan tetapi juga bisa merusak diri kita sendiri. Setiap kali kita tergoda untuk melakukan maksiat, ingatlah bahwa Allah Maha Melihat dan Maha Mengetahui. Menjauhi maksiat juga bisa membantu kita untuk selalu hidup dalam keadaan yang bersih dan suci. Dengan menjaga diri dari perbuatan dosa, kita akan lebih mudah merasakan kedekatan dengan Allah dan lebih tenang dalam menjalani hidup. Ingatlah bahwa setiap amal yang kita akan pertanggungjawabkan di hadapan Allah, dan dengan menjauhi maksiat, kita sedang mempersiapkan diri untuk menghadapi hari pembalasan. Dan cara yang kedelapan adalah dengan menghadiri majelis-majelis ilmu. Menghadiri majelis ilmu adalah cara untuk menambah pengetahuan dan keimanan kita. Rasulullah SAW bersabda, "Barang siapa yang menempuh suatu jalan untuk menuntut ilmu, Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga." Hadis riwayat Muslim. Dengan kita sering menghadiri majelis-majelis ilmu, kita akan selalu diingatkan kepada Allah. Majelis ilmu tidak hanya memberikan pengetahuan agama, akan tetapi juga memperkuat ikatan persaudaraan di antara kaum muslimin. Ilmu yang kita dapatkan dari majelis ilmu akan menjadi bekal berharga dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Kita akan lebih memahami ajaran Islam dan lebih bijaksana dalam mengamalkannya. Selain itu, majelis ilmu juga menjadi tempat yang baik untuk bertanya dan berdiskusi tentang masalah-masalah yang kita hadapi dalam kehidupan. Dengan menghadiri majelis ilmu, kita menempatkan diri dalam lingkungan yang positif dan menghindari hal-hal yang bisa menjauhkan kita dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cara yang kesembilan adalah dengan menjaga tali silaturahmi. Menjaga silaturahmi adalah salah satu cara untuk mendapatkan ridha Allah. Rasulullah SAW bersabda, "Barang siapa yang ingin diluaskan rezekinya,
dan dipanjangkan umurnya, hendaklah ia menyambung tali silaturahmi. Hadis riwayat Bukhari. Dengan menjaga hubungan baik dengan sesama, maka kita akan selalu merasa dekat dengan Allah. Silaturahmi juga tidak hanya memperkuat ikatan keluarga dan persahabatan, akan tetapi juga meningkatkan kasih sayang dan rasa saling menghormati di antara kita. Dengan menjaga tali silaturahmi, kita menunjukkan rasa peduli dan empati terhadap orang lain, yang merupakan refleksi dari akhlak yang baik. Selain daripada itu, menjaga silaturahmi juga membawa berkah dan rezeki seperti yang disebutkan dalam hadis tadi. Ketika kita menjaga tali silaturahmi, kita juga belajar untuk memaafkan dan melupakan kesalahan orang lain, yang pada akhirnya memperbaiki hubungan kita dengan Allah. Dengan menjaga hubungan baik dengan sesama, kita menciptakan lingkungan yang harmonis dan damai, yang akan mendukung kita untuk selalu mengingat Allah dalam setiap interaksi dan tindakan kita. Kesepuluh adalah selalu bersyukur dalam segala keadaan. Bersyukur adalah cara untuk selalu merasa dekat dengan Allah. Allah berfirman di dalam Al-Quran, "Dan ingatlah tatkala Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti Kami akan menambah nikmat kepadamu. Dan jika kamu mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangat pedih." Quran Surah Ibrahim ayat 7. Dengan kita selalu bersyukur, kita akan selalu merasakan kehadiran Allah dalam setiap kehidupan kita. Bersyukur tidak hanya ketika kita mendapatkan sesuatu yang kita inginkan, tetapi juga dalam keadaan yang sulit sekalipun. Ketika kita bersyukur, kita menyadari bahwa segala sesuatu yang kita miliki adalah karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan hal ini yang membuat kita lebih menghargai setiap nikmat yang diberikannya. Bersyukur juga membantu kita untuk selalu melihat sisi positif dalam setiap keadaan dan membuat kita lebih optimis dalam menghadapi tantangan hidup. Dengan bersyukur, kita juga menunjukkan ketergantungan kita kepada Allah dan pengakuan bahwa hanya dengan izin-Nya segala sesuatu bisa terjadi. Ketika kita selalu bersyukur, kita akan merasakan kedamaian dan ketenangan di dalam hati, karena kita tahu bahwa Allah selalu bersama kita dan selalu memberikan yang terbaik untuk kita. Sahabat Islami Vision yang dirahmati oleh Allah, itulah tadi 10 makrifat tertinggi yang bisa kita lakukan untuk selalu mengingat Allah. Setiap langkah ini adalah bagian dari perjalanan spiritual kita untuk mendekatkan diri kepadanya. Ingatlah bahwa Allah selalu ada untuk kita, dan dengan mengamalkan makrifat-makrifat tersebut, kita akan selalu merasa dekat dengannya. Semoga kita semua bisa mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari dan semakin dekat dengan Allah. Terima kasih telah menyimak. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.